Hello everyone. Pernahkah kalian tanya tentang kadang orang bisa punya pemahaman yang berbeda-beda tentang hal yang sama, atau kenapa dalam suatu diskusi ada yang fokus ke data dan fakta, tapi ada juga yang lebih tertarik pada makna di balik kata-kata. Nah, ini semua berkaitan dengan pendekatan komunikasi yang berbeda. Pada video ini kita bakal bahas dua pendekatan penting dalam teori komunikasi, yaitu pendekatan interpretif dan objektif. Kita mulai dari pendekatan objektif. Bayangkan kalian lagi mengerjain penelitian tentang efektivitas media sosial dan untuk bisnis. Dengan pendekatan objektif, kalian akan fokus pada hal-hal yang bisa diukur dan dibuktikan secara empiris. Pendekatan ini percaya bahwa realitas itu ada secara independen, terpisah dari persepsi kita. Jadi komunikasi dipandang sebagai proses yang bisa diprediksi dan diukur dengan angka. Misalnya beberapa likes, share, atau conversion rate dari campaign media sosial. Para ahli komunikasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya pakai metode kuantitatif, survei dengan sampel besar, eksperimen terkontrol, analisis statistik. Mereka cari pola-pola universal yang berlaku untuk semua orang. Tujuannya untuk menemukan hukum komunikasi yang objektif dan universal. Contohnya, kalau kita mau tahu apakah musik latar belakang mempengaruhi mood seseorang saat berbelanja, peneliti objektif akan mengukur waktu belanja, jumlah pembelian, dan tingkat kepuasan dengan angka-angka yang jelas. Nah, sekarang kita beralih ke pendekatan interpretif. Ini kebalikannya dari yang tadi. Pendekatan ini percaya bahwa realitas itu subjektif dan terbentuk dari pengalaman serta interpretasi setiap individu. Bagi mereka yang menggunakan pendekatan ini, komunikasi bukan cuman soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana menciptakan makna bersama. Setiap orang juga punya latar belakang, budaya, dan pengalaman pribadi yang berbeda. Jadi cara mereka memahami pesan juga berbeda. Peneliti interpretif lebih tertarik dengan cerita di balik angka. Mereka pakai metode kualitatif, wawancara mendalam, observasi, etnografi, dan mereka ingin tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang, bagaimana mereka memaknai pengalaman komunikasi mereka. Kalau kita balik lagi ke contoh musik di toko tadi, peneliti interpretif akan lebih tertarik untuk mengobrol panjang lebar sama pembeli. Bagaimana perasaan kamu waktu mendengar musik itu? Ingat nggak apa? Kenapa kamu jadi lebih berlama-lama di toko? Mereka percaya bahwa setiap konteks itu unik. Jadi temuan dari suatu situasi belum tentu bisa diterapkan di situasi lain begitu saja. Terus, manakah yang lebih baik? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau kalian kerja di marketing dan kebutuhan data konkret untuk presentasi ke klien, pendekatan objektif lebih cocok. Kalian bisa tunjukin grafik peningkatan engagement 30% setelah pakai strategi tertentu. Tapi kalau kalian memahami kenapa brand kalian gagal, connect sama target audiens tertentu, pendekatan interpretif bahkan lebih membantu kalian bisa gali lebih dalam tentang nilai-nilai persepsi, emosi yang memengaruhi keputusan mereka. Di dunia nyata, banyak organisasi yang sukses justru karena mereka komunikasikan kedua pendekatan ini.
Contohnya Netflix. Mereka pakai big data untuk analisis objektif tentang pola menonton, tapi juga pakai fokus grup dan riset kualitatif untuk memahami preferensi dan motivasi emosional penonton. Atau di contoh lain, di dalam kampanye sosial tentang kesehatan mental, data objektif bisa dikasih tahu kita berapa banyak orang yang mengalami depresi, tapi riset interpretif yang akan membuka mata kita tentang stigma pengalaman personal dan cara orang memaknai kesehatan mental dalam konteks budaya mereka. Jadi kesimpulannya, kedua pendekatan ini punya kelebihan masing-masing. Objektif memberikan kita fondasi yang solid dan data dan fakta yang bisa diandalkan, sementara interpretif membuka mata kita tentang kompleksitas dan keunikan pengalaman manusia dalam berkomunikasi. Yang penting kita harus bijak memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan kita, dan yang lebih keren lagi kalau kita bisa komunikasikan keduanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.